Halo, nama saya Antonius Michael Mardi. Saya dari jurusan Food Technology 2019 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Foundation of Planning dari program studi dasar-dasar manajemen. Jadi perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan PT Adidas Indonesia. Jadi Foundation of Planning dari PT Adidas itu dibagi ada 4. Jadi tipe-tipe planning itu ada 4. Ada breadth, ada time frame, ada specificity, ada frequency of use. Jadi kalau brand itu dibagi ada dua, ada strategic sama operational. Kalau time frame itu ada dua juga, ada long term dan short term. Terus kalau specificity ada dua juga, ada directional sama specific. Dan kalau frequency of use itu ada dua, ada single use sama standing. Lihat dari luasnya ada dua jenis perencanaan. Itu ada strategic plans atau rencana yang strategi. Itu adalah perencanaan yang bersifat jangka panjang dengan proses perencanaan yang sistematis, formal, dan lebih profesional. Contohnya itu pembuatan website resmi dari Adidas sehingga masyarakat mengetahui update-update apa yang ada di dalam Adidas, dan website ini sangat bersifat jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena website tersebut dapat kita lihat terus-menerus dan tidak mungkin akan hilang karena sudah menjadi seperti online store juga dalam Adidas outlet tersebut. Ada juga operational plans. Operational plans itu adalah perencanaan yang bersifat jangka pendek dengan memusatkan operasional yang lebih efisien. Contohnya, pada musim-musim adanya liga dari basket, futsal, sepak bola, dan lain-lain, tingkat produksi dari Adidas pastinya akan dinaikkan oleh manajer karena pada musim-musim tersebut banyak tim-tim yang maupun individu yang bekerja sama dengan Adidas sehingga penjualan juga pastinya akan meningkat. Dan karena banyak yang terinfluence dari misalnya dia mengidolakan dari tim mana dan memakai sepatu dari Adidas, maka orang-orang juga akan mengikuti sepatu yang dipakai oleh tim tersebut. Jadi ada logikanya dalam meningkatkan konsumen. Dan kalau dilihat dari kurun waktu, ada dua jenis, ada long term plan sama short term plans. Kalau long term plans itu perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan, yang berguna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Contohnya, PT Adidas tidak hanya bekerja dengan satu tim atau satu cabang olahraga saja, tetapi dalam menjaga keeksistensian dari suatu brand, Adidas juga bekerja sama di cabang olahraga lain, seperti ada basket, futsal, ada sepak bola, tinju, dan atletik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari situ kita lihat bahwa Adidas ingin menjaga eksistensinya di dalam kegiatan olahraga dimanapun, sehingga orang masih mengenal adanya Adidas dalam setiap cabang olahraga. Dan ada short term plans, itu perencanaan yang bersifat jangka pendek, seperti menguji inovasi yang ada, mengembangkan produk, membuat teknologi baru. Contohnya itu ada pada saat Adidas membuat model retro atau model zaman dahulu yang diproduksi pada masa ini, yang membuat para pelanggan akhirnya tertarik dengan model tersebut karena memiliki nilai historinya dan akan meningkatkan brand dari Adidas itu sendiri karena pasti ada orang yang menyukai gaya-gaya klasik. Nah, di situ Adidas mencari bagaimana model retro itu dapat diproduksi lagi dan dapat laku, dan terbukti bahwa memang banyak orang yang masih meminati barang-barang retro atau barang-barang yang dari zaman dahulu cuman diproduksi ulang menjadi barang sekarang cuman model yang zaman dahulu. Kalau dilihat dari specificity-nya ada dua jenis, yaitu ada directional plans sama ada directional plans dan specific plans. Kalau directional plans itu rencana yang berfokus pada hasil, tapi dalam mencapai tujuannya memiliki aspek fleksibel dan memiliki kebebasan yang teratur. Contohnya pada masa COVID-19. Seperti ini, rencana-rencana yang sudah dimiliki oleh Adidas banyak yang terbengkalai. Seperti banyak toko offline harus berupaya untuk tetap bertahan. Jadi untuk tetap bertahan, jadi offline store dari Adidas yang mengalami kesulitan dan penjualan, sehingga Adidas gimana sih caranya berupaya untuk bertahan dan mencari alternatif
lain seperti jualan online, sehingga masih ada penjualan dan masih dapat mencapai target yang dimiliki oleh Adidas. Jadi emang sangat berguna, dapat dilihat dari yang tadi tuh, yang website. Website itu sangat berguna, jadi memudahkan Adidas untuk berjualan secara online. Dan kalau specific plans itu adalah rencana yang sudah memiliki tujuan, sehingga lebih menjurus kepada tujuan yang diinginkan dari suatu perusahaan. Jadi contohnya itu PT Adidas yang berada di Indonesia memiliki prinsip active and urban, di mana di dalam setiap look offline store-nya tetap bernuansa kelokalan di Indonesia dan sentuhan-sentuhan masyarakat di Indonesia, sehingga membuat para pelanggan di Indonesia merasa Adidas menyatu dengan kepribadian pembeli, sehingga tujuan dari Adidas dapat tercapai, yaitu menanamkan kepercayaan kepada setiap pelanggannya dan membawa kenyamanan pada saat orang memasuki offline store tersebut. Dilihat dari frekuensi penggunaannya ada dua jenis, yaitu ada single use dan standing standing plan. Kalau misalnya single use itu adalah perencanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pada saat itu. Jadi rencana yang dipakai sementara untuk mencapai tujuan saat itu, dan jika sudah tercapai, rencana tersebut sudah tidak dipakai lagi. Contohnya, setiap pembukaan outlet Adidas yang baru pasti ada promo diskon yang besar-besaran. Tujuannya agar para warga di daerah tersebut mengetahui bahwa ada toko Adidas. Setelah setelah itu 2 minggu atau 1 bulan pasti promo itu akan diselesaikan, karena tugas dari promo tersebut adalah untuk mencapai target untuk warga sekitar itu mengetahui bahwa ada Adidas di daerah tersebut. Kalau misalnya standing plan itu rencana yang bersifat menetap, di mana dijadikan standar dalam menangani masalah-masalah yang berulang. Contohnya, PT Adidas melakukan penjualan secara online untuk beradaptasi dengan masa pandemik saat ini. Tetapi sebelum masa pandemik ini sudah ada online store yang berguna untuk mempermudah orang berbelanja dan berguna sekali pada masa ini, sehingga rencana tersebut efektif. Karena memang sebelum adanya pandemik memang online store-nya sudah ada website-nya. Jadi waktu pada saat pandemik ini online store tersebut atau website tersebut sangat berpengaruh atau sangat menjadi kekuatan dari Adidas tersebut untuk bertahan dalam poin penjualannya. Bagaimana manajer merencanakan sesuatu dengan efektif di suatu yang dinamis? Jadi dalam situasi dinamis, manajer harus bisa mengambil rencana yang terstruktur dan fleksibel. Di mana situasi seperti ini pastinya banyak hal yang tidak terduga. Contohnya, PT Adidas pada masa pandemi ini harus beradaptasi dengan situasi sekarang, yang tidak bisa pergi berbelanja di offline store, sehingga online store yang dapat menyelamatkan PT Adidas sehingga dapat bertahan pada masa pandemi ini. Dapat dilihat bahwa fleksibelnya itu dari pertama-tama kan Adidas Store itu pasti punya offline store, dan banyaknya konsumen pasti berbelanja langsung ke offline store. Nah, pada masa pandemi pasti banyak orang ingin tetap di rumah, dan bagaimana dia bisa tetap berbelanja tetapi tetap di rumah. Nah, di sini Adidas mengeluarkan solusi, yaitu dengan berbelanja online. Dan menurut saya berbelanja online ini sangat sangat berpengaruh terhadap masyarakat, di mana masyarakat yang mengetahui bahwa virus COVID ini sangat berbahaya lebih memilih di rumah, dan untuk berpergian pasti meredamkan bepergiannya dengan alasan untuk berbelanja. Makanya dari itu dapat kita tanggulangi dengan cara online store seperti Adidas ini. Referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.